Halo teman-teman, perkenankan kami untuk mempresentasikan proyek statistika kami. Kami melakukan proyek statistika, melakukan analisis data pengeluaran per kapita laki-laki tahun 2021 di Indonesia. Jadi, kelompok kami beranggotakan Difta Fitrahuki Haj, Ahmad Zaki Akmal, dan Giga Hijri Kawararhi, saya sendiri. Kami semua berasal dari Teknologi Informasi 21. Baik, sebelum kita menggali lebih dalam, kita harus tahu lebih dulu apa itu pengeluaran per kapita. Jadi pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Jadi di sini pengeluaran per kapita bukanlah angka pengeluaran bersih yang dilakukan oleh seorang, gitu, bukan murni seperti itu, ada perhitungannya lebih lanjut. Itulah mengapa nanti pada data bisa teman-teman lihat datanya mungkin bisa dibilang cukup rendah dibandingkan pengeluaran kita mungkin setiap bulannya gitu. Sebelumnya apa yang ingin kita cek? Jadi asumsikan misalkan ya, pemerintah memberikan klaim bahwa rata-rata pengeluaran per kapita laki-laki di Indonesia tahun 2021 setidaknya menyentuh angka 14 juta rupiah. Setidaknya menyentuh angka 14 juta rupiah di sini menandakan bahwa lebih dari sama dengan 14 juta rupiah gitu ya. Lantas untuk tuduhnya apa yang harus kita lakukan adalah mengecek jika klaim tersebut didukung oleh data. Kita akan menggunakan mean test karena yang kita cek di sini adalah rata-rata dari sebuah dataset, yaitu tadi ya dari laki-laki di Indonesia tahun 2021 itu sendiri gitu. Nah, berikutnya kita cek data pengeluaran per kapita laki-laki tahun 2021 di Indonesia. Akan kita lihat sekilas. Jadi untuk populasinya adalah seluruh laki-laki di Indonesia pada tahun 2021. Dan di sini population size-nya menurut data yang kami terima itu adalah sekitar 138 juta pada tahun 2021. Sementara untuk sampelnya di sini adalah laki-laki di Indonesia yang terdata oleh Badan Pusat Statistika karena kita mengambil sumber dari sana. Dan ini dikategorikan ke tiap-tiap kabupaten di Indonesia. Jadi untuk sampel size-nya ada sekitar 514 karena dibagi per kabupaten. Kemudian ini merupakan sekilas contoh data yang kami gunakan, yaitu sampel berupa 514 kabupaten. Nah, ini sampel kita itu terdiri dari 514 kabupaten yang berbeda yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, bisa kami pastikan bahwa sampel kami ini tidak bias atau tidak bias. Data lengkapnya bisa kita lihat pada link yang ada tertera pada PPT ini. Kemudian kita lihat pada highlight kuning itu terlihat bahwa pendapatan per kapita laki-laki 2021 itu berbeda semua. Jadi kita cukup yakin bahwa data sampel kita ini tidak bias. Kemudian setelah kita mencari atau kita sampelnya, kita akan mendeskripsikan lalu deskriptif statistik. Kita cari sampel mean, median, varian, standard deviation, kurtosis, skewness, kuartil 0, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4, dan range. Ini nilai atau value-nya ini dalam satuan ribu. Jadi misalkan itu terlihat bahwa sampel mean 14.329, dengan kata lain ini jumlah 14.329. Begitupun dengan median, varian, standard deviation, dan lainnya. Kemudian kita akan membuat graf distribusi data pengeluaran per kapita laki-laki tahun 2021 di Indonesia. Kita bisa dengan aman asumsikan data terdistribusi normal. Karena kenapa kita bisa dengan aman asumsikan tersebut? Pertama, karena nilai dari sampel kita itu sangat banyak, yaitu 514. Kemudian kita bisa lihat grafnya itu mendekati distribusi normal. Mean atau bentuknya itu seperti bel, sesuai dengan apa yang menjadi syarat terdistribusi normal. Maka dari itu kita bisa menggunakan p-value untuk z-test. Yang pertama itu diagram dengan interval 1000 dan yang kedua itu diagram dengan interval 500. Untuk sumbu X itu merepresentasikan pendapatan per kapita laki-laki
untuk sumbu Y itu frekuensinya atau jumlah banyaknya dalam rentang tersebut. Nah, ini habis itu kita buat regresinya. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa sebenarnya data kita atau sampel kita itu sangat persis dan mirip dengan distribusi normal. Terlihat bahwa ini cukup persis atau kita bisa katakan ini hampir sama dengan distribusi normal. Sehingga kita bisa menggunakan rumus Z untuk mencari p-value. Nah, sebelum itu kita harus tentukan hipotesis kita. Yang pertama itu nol hipotesis. Nol hipotesis kita yaitu rata-rata pendapatan per kapita laki-laki di Indonesia pada tahun 2021 menghabiskan setidaknya 14 juta. Ini klaim kita. Kemudian kita tentukan juga alternatif hipotesis H1, yaitu pendapatan rata-rata laki-laki di Indonesia pendapatan per kapita ya pada tahun 2021 menghabiskan kurang dari 14 juta. Selanjutnya kita mengset atau mengatur level of significant, yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Nah, setelah itu kita akan mencari Z value. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari P value untuk membandingkan dengan level of significant kita. Jika nilainya lebih dari nilai dari level of significant, maka kita bisa yakin dan tidak merecek H1. Kalau kurang dari, maka kita fail to, kita bisa merecek. Jadi intinya untuk mengetahui apakah kita merecek H0, H0 ataupun kita fail untuk merecek H0 gitu. Untuk mencari Z, kita pertama sampel mean dikurangi dengan population mean, kita mengestimasikan sebesar 14 juta. Kemudian standard deviation dari sampel, kemudian size of sample, dan kita dapatkan nilai Z yaitu 2,09. Mohon maaf. Selanjutnya kita akan mencari nilai P setelah kita mencari nilai Z. Jadi kita akan memilih dulu tesnya seperti apa. Nah, kita memilih berdasarkan dari H1. Karena tadi H1 adalah mu kurang dari 14.000, maka kita akan memilih left tail test di mana area yang dihitung adalah dari kiri. Nah, setelah kita cari dari tabel Z, nilai Z tadi 2,09, kita dapatkan bahwa luas areanya adalah 0,982 atau sekitar 98%. Kesimpulannya setelah dari uji hipotesis yang pertama ini, kita mendapatkan alfa sebesar 0,05 dan area P sebesar 0,982. Didapatkan bahwa nilai P lebih besar daripada nilai A, alfa, sehingga kita fail to reject H0 atau kita mendukung klaim H0. Selanjutnya kita juga mengerjakan dengan cara alternatif, yaitu menggunakan rejection region. Untuk cara ini kita tidak perlu mencari nilai P, luas area P, kita akan mencari Z0 atau indeks critical value dari alfa. Nah, untuk cara pertamanya kita akan mencari dulu Z0 atau indeks critical value untuk alfa sebesar 0,05 atau 5%. Nah, kita cari di tabel dahulu dan kita temukan bahwa nilai untuk 5%, sekitar 5% ada indeks negatif 1,64. Ketika kita gambarkan di tabel, kita akan menemukan bahwa negatif 1,64 yang ditandai dengan warna merah itu, dan semua area ke kiri itu adalah rejection region. Sementara nilai Z kita yang kita dapatkan tadi 2,09 terletak di kanan dari rejection region. Dan kita simpulkan bahwa Z terletak di luar rejection region. Untuk kesimpulan akhirnya kita dapatkan P lebih dari alfa dan Z lebih dari Z0. Dan kita dapatkan bahwa kita fail to reject H0, null hipotesis atau klaim kita tadi pada tingkat confidence 95%. Akhirnya tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-rata laki-laki di Indonesia pada tahun 2021 menghabiskan setidaknya 14 juta. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami
atas perhatian yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih.